Ya mulai ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ketemu dengan tokoh masyarakat, generasi muda, dulu bekas petani, anak petani, dan tentunya punya pengalaman pada Pak Tris atau Pak Ponidi. Pak Tris, saya ingin tahu pendapat atau juga pendapat panjenengan terkait bagaimana cara supaya generasi muda milenial ini tertarik terhadap bidang pertanian. Kita tahu bahwa pertanian ini sebetulnya merupakan sokok guru ekonomi di Indonesia, tapi nyatanya beberapa tahun ini cenderung turun, baik lahan maupun petani. Jumlah petani yang sekarang semakin menguat, tapi generasi muda kurang mau menjadi petani, sehingga jumlah menurun, produksi menurun, akhirnya juga membahayakan PDB nasional kita. Pak Tris, saya ingin tanya, dengan permasalahan tadi, panjenengan punya pendapat supaya bagaimana anak-anak generasi muda atau milenial atau 4.0 ini tertarik terhadap bidang pertanian. Mari silakan Pak. Baik. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan waktu oleh Allah, disempatkan untuk bersilaturahim. Tujuannya untuk memikirkan bagaimana generasi muda ini mau meneruskan perjuangan orang tua di bidang pertanian. Karena betul Bapak, di tengah-tengah masyarakat khususnya di seluruh Indonesia, anak muda zaman sekarang ini mungkin karena sudah terlena dengan adanya teknologi, pergaulan yang tidak membawa manfaat, hanya menuruti nafsu ya istilahnya, sehingga dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh para orang tua mulai dulu untuk membangun perekonomian untuk keluarga minimal Pak ya, untuk masa depan anak-anaknya. Namun ironisnya, di mana anak-anak di zaman sekarang ini rata-rata tidak mau bertani, betul Bapak? Ya. Nah, untuk itu menurut pendapat saya Bapak, salah satu solusinya bagaimana bentuk daripada kepedulian dari pihak pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, lalu diberi acuan atau program bagaimana supaya anak-anak muda ini bisa tertarik di bidang pertanian ini Pak, gitu. Karena dengan pertanian masyarakat ketika misalnya maju dan sukses, tentu ini sangat membangun perekonomian bangsa keseluruhan di semua sektor Pak. Itu contohnya apa Pak? Nah, misal satu contoh begini Pak, sosialisasi yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah. Pertama, di mana kesulitan masyarakat harus tahu pemerintah Pak. Contoh modal. Nah, ini yang menjadi keluhan masyarakat selama ini, begitu sulitnya Pak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi maupun non subsidi pun sekarang juga kesulitan Pak. Akhirnya pertanian menurun, sehingga dengan mungkin anak-anak muda ini mendengar banyaknya keluhan dari orang tua, selalu gagal dan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku pertanian, akhirnya enggan dan tidak mau. Iya. Tidak ada greget untuk menjadi petani. Iya. Sehingga itu Pak yang menurut saya kefatalan daripada pemuda ini tidak mau bertani. Dan kedua, pemerintah juga harus menurunkan program. Misalnya satu contoh, selama ini kan memang ada Pak ya bantuan-bantuan ya, seperti peralatan sampai ke pembibitan. Nah, jangan hanya petani itu dikasih alat atau bibit Pak ya, lalu kemudian dilepas. Ya, tidak dididik, tidak diberi
ilmu-ilmu yang sekiranya bisa mensukseskan pertaniannya. Dan kemudian yang menjadi sebab hancurnya perekonomian ini di dunia pertanian khususnya petani ya, harga Pak yang tidak stabil, bahan bakunya mahal, harga produksinya tidak sesuai, harga panennya Ya. itu Pak kalau normal, apalagi kalau misalnya terkena penyakit. Ya. Nah justru itu Pak, pemerintah harus seperti di bidang pertanian Pak, pemerintah di bidang pertanian harus betul-betul mensosialisasikan terhadap petani gitu loh. Ya. Karena nasib petani zaman sekarang ini Pak tidak seperti dulu. Kalau dulu petani ini saya kira tidak ada keluhan sama sekali karena banyaknya bahan baku dan mudahnya untuk mendapatkan bahan baku, pembibitan dan harga stabil, pengeluaran dan pemasukannya stabil. Nah tapi sekarang, nah lebih baik mana untuk anak-anak kita bisa meneruskan Pak? Ya. Kalau perekonomiannya hancur seperti sekarang. Tertarik aja Kalau tertarik aja bisa membantu aja sudah ya. ya saya kira bisa dihitung jari itu Pak, gitu loh. Ya. Nah maksud saya Pak, harapan saya selaku masyarakat petani, harapan saya dari pihak pemerintah harus betul-betul ekstra untuk memberikan program, memberikan ilmu bagaimana supaya taninya itu sukses, lancar. Kemudian juga dari sisi harganya harus distabilkan. Karena tanpa ini Pak semua, maka dampak daripada gagalnya petani ini kepada yang lain-lain juga pengaruh Pak. Di dunia perdagangan itu semua acuannya dari petani Pak. Nah bagaimana kalau sekarang anak-anak kita sudah tidak mau bertani karena adanya ketidakpedulian dari pemerintah terkait dengan adanya hasil tidak memuaskan, bahan bakunya kesulitan. Nah, saya kira ini perlu Pak ya untuk dilakukan oleh pihak pemerintah bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, melakukan sosialisasi, menyampaikan programnya, bentuk tanggung jawabnya terhadap pemerintah, terhadap petani. Dan kemudian kita didik cara bertaninya seperti apa yang sekiranya bisa memuaskan hasilnya. Nah, jadi terutama nanti kita ajak pemuda-pemudanya Pak turun ke lahan, bukan orang tuanya. Ya tidak, ini tidak masuk dalam kategori wajib ya, tetapi karena ini juga demi masa depan generasi kita, anak-anak muda kita, supaya mau bertani, maka dari itu harus anak-anak muda inilah yang kita ajari Pak. Kalau yang sudah tua saya kira sudah paham ya, sudah paham cara bertani bagaimana, itu sudah punya macam cara masing-masing ya, sudah kadang-kadang sudah punya cara sendiri. Nah, sekarang anak-anak muda ini Pak yang awam tentang bertani, bagaimana supaya hasil taninya memuaskan. Ini yang paling penting yang kita harus perhatikan adalah harga dulu Pak. Harga. Kalau tentang alat kontrak, traktor dengan alat-alat baru yang teknologi pertaniannya tinggi, apakah juga mengangkat generasi muda lebih senang? Contohnya dulu kalau orang nyangkul biasa orang tuanya, sekarang anak muda nggak mau nyangkul. Itu kira-kira berpengaruh nggak dengan ya sangat banyak pengaruhnya Pak ya. Dengan adanya alat teknologi yang canggih di zaman sekarang ini kemudian tidak digunakan oleh pemuda-pemuda kita, ya kan sia-sia Pak ya. Apa artinya alat yang canggih ya. gitu loh ya. Kalau dulu orang tua kita nyangkul Pak sampai jadi tanaman yang sukses gitu loh ya. Jadi dengan adanya alat canggih yang sekarang ini, anak muda cuma bisa tinggal pencet tombol aja jalan sendiri, tidak mau lah. Ini beda persoalan ya. Beda gitu loh Pak. Bagaimana pemuda ini kok bisa tidak punya greget? Ya saya kira salah satunya itu tadi Pak. Penyebabnya adalah hasil tidak memuaskan
bahan bakunya kesulitan, Iya. keluhan orang tua banyak, Iya. sehingga enggan untuk bertani. Saya kira kalau masalah peralatan di zaman sekarang ini sudah sangat luar biasa. Iya. Jadi sangat disayangkan apabila alat-alat yang dibuat oleh pengusaha-pengusaha Iya. yang punya ilmu teknologi ini tidak digunakan. Iya. Gitu loh, Pak. Iya. Ya, jadi saya kira tentang masalah peralatan yang canggih zaman sekarang ini sudah sangat membantu dan meringankan beratnya orang bertani, Pak, gitu loh. Gitu. Saya kira seperti itu menurut penjelasan saya terkait dengan adanya keluhan dan masukan dari saya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.